Langsung aja guru kita bersama, mohon izin kepada Kiai Haji Abu Bakar Madris. Shollu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad aujada min nurihi nuram bihi ammal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada amma ba'du. Para alim ulama, para kiai yang kita muliakan, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Asy-Syafaat, Syekhul Bait, Bang Hendi, Bang Pradi, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kita dengar tadi cerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, pernah ketemu Nabi? Pernah ngelihat? Ada fotonya kali di rumah? Jadi yang dicintain siapa? Hah? Ketemu belum? Ngelihat? Punya foto? Jadi yang dicintain apa? Nama. Ibu bapak jangan cinta sama nama. Nama Muhammad bukan satu, ribuan bahkan jutaan. Kalau kita cinta sama nama Muhammad, orangnya kita nggak kenal, saya khawatir cinta Anda nyasar. Entar yang lu demen bukan Muhammad Rasulullah, malah Muhammad tukang jengkol. Lo Muhammad doang. Ini inti maulid sebetulnya. Ustaz, saya belum pernah ketemu Nabi, belum pernah ngelihat Nabi, tapi saya cinta kepada Nabi. Bagaimana kalau cinta saya supaya nggak kesasar? Ini intinya. Kalau Anda belum pernah ketemu Nabi, tapi cinta sama Nabi, cara yang sederhana, pelajarin riwayat hidupnya. Riwayat hidup yang mana? Yang paling singkat dan lengkap adanya dalam kitab Rawi, yang tadi dibaca oleh Kiai Patah. Cuman sayangnya orang Sawangan sama Perawi pada hafal, ngerti mah kagak. Ngaku dah lo ya. Kalau dia mau pakai sedih-sedih, ya Nabi. Malaikat katain teleding. Bagaimana lu bisa paham kalau yang lu baca lu kagak ngerti? Baik, yuk saya nerangin dari Rawi aja biar pulangnya ada taunya, ada asarnya bekasnya. Nabi Muhammad sama Nabi Adam duluan mana? Nabi Adam sama Nabi Muhammad duluan mana? Nabi? Yang jawab Nabi Adam berarti baca Rawi kagak ngerti. Udah muka lu udah kelihatan udah. Nggak usah ngeles. Hampir semua Rawi ada hadis Nabi. Salah satunya saya ambil dari Surah Al-An'am halaman 18. Itu ada hadis Nabi. Kata Nabi, kuntu nuran baina yadillahi azza wa jalla qabla ayakhluqa adam fi alfaini am. Aku ini Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Adam. Lihat lagi Rawi yang paling tipis, Azab bab muqaddimah. Itu ada kalimat kullu minhu fil haqiqati mubtada. Alam ini belum ada, nur Nabi udah duluan. Berarti kalau gitu Nabi Adam dulu apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad apa Nabi Adam? Tadi lu kata Adam. Belum tahu. Udah berapa kali maulid? Berarti selama ini ngapain? Yang lu baca lu kagak ngerti. Baik. Begitu Allah ciptakan nur Nabi, baru yang lain tuh. Sorga, neraka, langit, bumi, tumbuhan. Yang terakhir dari 2000 tahun baru Nabi Adam. Begitu Nabi Adam sudah Allah ciptakan, jasadnya sudah selesai, ruhnya belum diciptakan. Lihat lagi Surah Al-An'am halaman 19. Ini proses penciptaan Nabi, biar kenal. Karena banyak orang salah kaprah. Nabi katanya dari cahaya. Kalau Nabi dari cahaya, Nabi malaikat. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Di atas cahaya apaan? Apaan di atas cahaya? Ini gara-gara nggak ngerti baca Rawi. Makanya malam ini saya terangin. Begitu Allah sudah ciptakan Adam, lihat lagi Surah Al-An'am. Apa katanya? Husmin tinatihi mim magani gabrik. Allah perintahkan kepada Jibril turun ke dunia, ambil segenggam tanah yang paling bagus di tempat yang paling bagus. Ibu bapak bayangin dunia segini luas, Jibril suruh ngambil tanah segenggam yang paling bagus di tempat yang paling bagus. Jibril takut nyasar nyari tanah ke dunia, tuh pakai Google Map. Dia cari itu tanah, ternyata tanah dan tempat terbaik sedunia percis adanya di tengah-tengah Ka'bah. Yang dulu belum ada Ka'bah. Itu sebabnya kita sholat menghadap Ka'bah. Jadi kalau orang nanya jawabnya gitu, kenapa lu sholat menghadap Ka'bah? Karena tanah dan tempat terbaik sedunia adanya di Ka'bah. Begitu jawabannya. Kita kadang-kadang kalau ditanya orang kan bukan yang jawab, kesel mengambek. Nggak perlu menghadap Ka'bah. Emang dari sana emang nggak perlu. Berantem namanya. Diambil itu tanah, summa tawafa fil ars, dibawa tawaf dulu. Kenapa dibawa tawaf? Karena satu-satunya kerjaan wajib yang gak kenal tua, gak kenal muda,
nggak kenal sehat, nggak kenal sakit, itu cuma tawaf. Sholat aja 4 rakaat boleh kosor, betul. Puasa aja lagi sakit boleh nggak puasa, benar. Tapi giliran tawaf, lu mau tua, lu mau muda, lu mau sehat, mau sakit, pokoknya 7. Bu, kenapa tawaf harus 7? Kenapa tawaf harus 7? Jawaban paling gampang, au. Kenapa tawaf harus 7? Bukan 7-nya orang Sawangan. Orang Sawangan ketahuan demen angka 7 dia mah. Palanya pusing, 7 keliling. Minum obat aspirin bintang 7 lagi. Lakinya mati juari, bininya bunting di bulan, dia cari kembang di rumah, cari air sumur 7 sumur, hartanya berlimpah kagak bakalan habis dimakan. Emang lu makan 7? Kenapa tawaf harus 7? Ternyata tawaf lambang taubat. Makanya siapa yang tawaf pasti ujungnya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Maksudnya apa? Tua muda sehat sakit pasti ketemu angka tubuh. Apa angka 7 di sini? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lu tua, lu muda, lu sehat, lu sakit, pasti matinya di situ. Ada yang dari situ? Kalau nggak matinya hari Senin, Selasa. Kalau nggak Selasa, ya pasti di situ dah. Tapi tahu nggak kita matinya hari apa? Pengen nggak mati husnul khotimah? Nah ini yang jadi masalah. Nggak tahu mati hari apa, tapi pengen mati. Tapi bisa nggak Ustaz? Ya bisa. Saya bilang kagak bisa. Caranya gampang. Kalau lu nggak tahu matinya hari apa, tapi pengen mati husnul khotimah, caranya gampang. Bagaimana? Taubatnya tiap hari gitu. Kan ada di Sawangan orang yang tahu mati. Malam Jumat mau wirid sampai pagi, malam Minggu kiu-kiu. Setahu lu. Ada model begitu. Di bawah tawaf. Summa ghasala fi bahri tasnim. Itu tanah dicuci sama Jibril di sungai Tasnim di dalam surga. Begitu dicuci itu tanah berubah menjadi cahaya. Nah asalnya apa? Asalnya apa? Menjadi, karena Nabi basarun, Nabi manusia, tetap asalnya dari tanah. Ini kuncinya nih. Ini kuncinya nih. Kalau Nabi dari cahaya, Nabi malaikat. Jadi tanah yang dicuci sama Jibril berubah menjadi cahaya. Dibawa ke hadapan Allah, di tengah perjalanan kata Sarabal Anam, wa uriko, itu cahaya keringetan. Begitu netes keringetnya, Allah akan langsung berfirman, kullu jami'an biya huliku min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang akan datang, sumber cahayanya bersumber dari cahaya Nabi kita Muhammad. Makanya kita baca itu salawatnya, assalamu alaik barang Zainal, assalamu alaik Ada nggak tuh di rawi Zainal Anbiya? Bu, ada bu? Artinya apa bu? Pokoknya Zainal gitu dah. Dibawa ke hadapan Allah, dipertemukan cahaya yang 2000 tahun yang lalu, ini kuncinya, dengan cahaya yang berasal dari tanah, dijadiin satu. Itu yang kita baca rawi namanya nurun ala nurin, cahaya bertemu, bukan cahaya di atas cahaya, di apa? Di atas cahaya. Begitu jadi satu, wa tusabbihullah ta'ala dzalikan nur wa tusabbihul malaikata bitasbih. Begitu cahaya jadi satu, itu cahaya tasbih. Subhanallah barang, walhamdulillah, la illallah, wallahu akbar, subhanallah. Wa tusabbihul malaikata bitasbih, dan malaikat langsung ikut tasbihnya nur Nabi kita Muhammad. Makanya tadi Kiai Oma bilang innallaha, kenapa kok malaikat selawat sama Nabi? Karena yang ngajarin selawat pertama nur Nabi Muhammad kepada malaikat. Wajar kalau malaikat selawat kepada Nabi kita Muhammad. Barulah ditaruh di pundak Adam. Saya singkat cerita, ini karena nanti nungguin akhir. Sampailah kepada ayahnya Abdullah, gitu ya. Ibu, bapak, kenapa Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya Nabi? Kok bukan si Udin? Bukan si Mehmet? Maaf, nur Nabi Muhammad ini barang-barang paling mahal. Nggak mungkin Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya Nabi kalau Abdullah nggak punya kelebihan. Nggak mungkin Allah pilih Aminah sebagai ibunya Nabi kalau Aminah tidak punya keistimewaan. Ayo, kenapa Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya Nabi? Ada yang bisa jawab? Udah berapa tahun maulid? Udah berapa tahun maulid? Ini dasar. Selama ini lu ngapain?
Kenapa Allah pilih Abdullah sebagai bapaknya? Kata Syekh Nawawi dalam kitab Madarijus Su'ud, karena Abdullah pada usia belia sudah punya gelar namanya Misbahul Haram. Apa itu Misbahul Haram? Lampunya Masjidil Haram. Kenapa dapat gelar ini? Karena Abdullah orangnya ganteng, akhlaknya mulia, ilmunya banyak, masih muda, akhlak tinggi, ilmu banyak. Ada di Sawangan yang begitu? Ada yang begitu? Baru jadi ustadz ya kagak disuruh jadi imam tarawih ngambek ya. Tarawih pindah ada model begitu. Baru apal doa gak disuruh baca doa, tahlilan ngambek, pulang duluan nguncuk aja ada. Ini Abdullah gantengnya luar biasa. Saking gantengnya kata Syekh Nawawi, begitu Abdullah keluar rumah, anak perawan bu pada keluar ngarep dipilih. Tahu-tahu Abdullah nikah dengan Aminah, apa yang terjadi? Kata Syekh Nawawi, begitu Abdullah nikah dengan Aminah, 200 anak perawan mati mendadak gara-gara nggak dapat Abdullah. Luar biasa. 200 mati bareng udah. Lah di Indonesia Ariel diuber-uber 2 cewek aja ngetop Ariel. Itu yang uber-uber cuma Luna Maya doang. Yang perawan bukan janda bukan deh. Tahu aja Ustaz, nonton gua. Kenapa kok Allah pilih Aminah sebagai ibunya Nabi? Ternyata Aminah punya gelar Aminah itu Sipah. Apa itu Sipah? Dari mulai nenek moyangnya sampai Aminah terbersih daripada perzinahan. Kata Syekh Nawawi, jangankan zina, Aminah dicolek laki-laki yang bukan muhrimnya belum pernah. Kayak anak perawan sini gitu. Tadi Pak RW ngomong saya, alhamdulillah Ustaz, anak perawan sini belum pernah dicolek laki, belum pernah Ustaz. Cuman kalau dibukain rada sering. Itu mah makan cendol nggak pakai kelapa, perut cendol nggak punya bapak itu mah. Saya singkat, baik. Ustaz, kalau gitu peringatan Maulid ini semestinya yang harus berbahagia, yang harus mensiarkan Maulid laki apa perempuan? Baik, perempuan. Kenapa perempuan? Dulu sebelum Nabi lahir perempuan kagak ada harganya. Hanya barang dagangan, bahkan saking hinanya setiap orang perempuan melahirkan anak perempuan langsung dibunuh. Makanya zamannya zaman apa? Apa sih jahiliyah? Siapa bilang orang Arab bodoh? So tahu ente. Arab dari dulu pintar. Penemu kapal laut pertama Arab. Yang menemukan ilmu perbintangan pertama Arab. Arab dari dulu teknologinya udah canggih. Lah kenapa dibilang jahiliyah? Ternyata Arab dibilang jahiliyah bukan karena teknologi. Orang Arab dulu paling kagak demen kalau bininya ngelahirin anak. Setiap bayi perempuan langsung dibunuh. Dia nggak demen kalau bininya ngelahirin anak perempuan. Padahal bininya ya bego namanya. Segitu doang begonya. Untung Nabi lahir. Kalau kagak coba semua bayi perempuan dibunuh. Habis perempuan kagak beranak tuh. Tinggal laki semua laki. Sekarang kira-kira ada kita nggak? Ya kagak, laki semua mau beranak dari mana? Masa keluar dari bun-bunan? Alhamdulillah ada Nabi. Begitu ada Nabi, perempuan diangkat derajatnya. Sekarang mah bukan hanya Nabi yang angkat derajat perempuan. Hampir semua sektor perempuan lebih mulia dari laki-laki. Contoh, pusat sebuah kota, apa namanya? Ibu kota, ada bapak kota? Nggak ada. Nih jempol alias ibu jari, ada bapak jari? Nggak ada. 21 April hari apa? Kartini. Emang ada hari Kartono? Nggak ada. Mohon maaf tuh, yang ngatur lalu lintas, yang nangkap penjahat, tuh perempuan apa laki? Perempuan apa laki? Perempuan. Siapa? Polisi. Ya bukan Bang Lisi, polisi itu lah. Lagu qasidah, perempuan apa laki? Perempuan. Ibu, kaulah wanita yang, ada nggak? Bapak nggak ada. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung lagi. Kecepatan. Apa kata Nabi? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Surga di kaki. Surga di kaki. Bu, boleh saya nanya? Kalau saya nanya boleh nggak? Kalau surga di kaki ibu, kira-kira nerakanya ada di mana? Di kaki bapak. Nah,
Lah kata Nabi surga di kaki ibu, lah kalau gitu nerakanya ada di mana? Kalau di kaki bapak mah enak, tinggal injak-injak neraka lah habis sudah. Kalau surga di kaki ibu nggak mungkin neraka di kaki bapak, masa nyebrang? Lah nggak boleh nyebrang. Terus di mana Ustaz? Kalau surga di kaki ibu, kemungkinan besar neraka di pala ibu, begitu lah. Lah kok jadi serem ya? Lah Ustaz kok jadi serem? Emang begitu, kalau yang mahal di bawah otomatis yang murah ke atas. Kayak ibu beli kudungan 15.000, naruhnya di mana? Pala. Beli sepatu 100.000, naruh di mana? Mahalan mana sepatu mau kudungan, ayo. Kalau yang mahal ada di bawah murah. Kalau surga di kaki ibu, di bawah. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ternyata perempuan itu gampang ke surga, gampang ke neraka. Maksudnya begitu. Perempuan mah ke surga gampang, ke neraka gampang. Ibu mau yang mana, Bu? Gampang ke surga ke neraka? Surga. Bener. Cius. Mie apa? Ayu mamra'atin matat wa zawjuha radin dakhala jannah, kata Nabi. Wanita yang bagaimana saja kalau meninggal dunia suaminya ridho pasti masuk surga. Tuh, cari ridho suam. Cari ridho. Boro-boro nyari ridho laki, mau ngaji laki diperintah, menasar bini songong. Mau ngaji laki diperintah, bang ayo mau ngaji bang, tapi jangan lupa ya ntar kalau hujan jemuran nakatin. Iya, songong loh. Ada yang begitu. Yang begitu ada. Bu, pengen gampang ke surga? Ini kata Quran, bukan kata saya. Lil muttaqina mafada hadaika wa naba wa kawaiba traba wa kasan dihaqa la yasma'una lagwan wala kidzaba. Ciri-ciri wanita salehah. Wa kawaiba atroba. Kawaib itu maknanya perawan. Atrob mohon maaf buah dada yang baru tumbuh. Maksudnya apa? Istri yang soleha sekalipun sudah tua di hadapan suami bagaikan sweet seventeen. Idza nazar tasarat kadi, lihat laki selalu enak dipandang. Gitu Bu. Di Sawangan kan perempuan terbalik. Kok giliran kondangan aja cakep. Giliran tidur sama lakinya kayak kucing kecebur. Mana laki mau betah di rumah? Kondangan mama Allah minyak wangi 2 rupa yang mahal, ketek wanginya lain. Di badan wanginya lain, kondangan. Begitu lewat ya serebeng wangi banget, kondangan. Wangi juga kondangan. Giliran tidur malakinya Mas Allah Remason deblak di mana-mana ya. Kata lakinya mana yang gue cium pedes semua. Kadang-kadang mohon maaf ada bini yang rada kurang ajar, ketahuan mau tidur malaki pakai autan lah. Begitu dicium lakinya mabok duluan lah. Apalagi yang kedua kata Allah wa ka'san dihaq. Apa itu ka'san dihaq? Gelas suami jangan sampai kosong. Bukan gelasnya kosong isiin, gelasnya kosong isiin lah kembung lagi minum dulu. Apa itu ka'san dihaq? Suami sarapan pagi temenin gitu. Di sini kan perempuan pada belagu, pagi-pagi bikin kopi, taruh di meja, bodo amat, lu minum kayak kagak begini dah. Ngaku lu, ayo. Ustaz ngapa belagu banget pengen ditemenin? Bukan belagu, kalau ada bini kayak tadi, bikin kopi langsung ditinggal, dilarang oleh Allah. Kenapa? Tuh seolah-olah bini menghina suami, makanya dilarang. Lo menghina dari mana? Ayo Bu, saya tanya Bu, kalau ada kopi, ada kue, ditaruh di pojokan, kemudian ditinggal, namanya apaan? Sajen. Sajen makanan siapa? Berarti suami ibu kurang ajar. Bu, kalau perlu bukan sarapannya doang temenin, kalau perlu suami mau berangkat usaha siapkan alat usaha suami. Kenapa begitu dia berangkat usaha dalam keadaan senang, rezekinya banyak kan balik lagi sama ibu ya nggak? Suami ibu kerjanya di kantor, alatnya di tas kayak Bang Hendy, siapin tasnya begitu. Emang alatnya di tas? Suaminya petani ya pacul, siapin paculnya begitu. Suaminya ansip ya pentungan itu ya dah. Tergantung alat. Suami berangkat usaha, antar sampai depan pintu, Bu. Antar sampai depan pintu, cium tangan suami. Ibu nggak boleh masuk ke dalam sebelum suami berbelok tuh. Begitu mau belok Pak nggak boleh langsung jalan, tatap dulu istri di rumah. Yeah. Begitu suami menatap istri di rumah kiss bye. Belagu banget Ustaz pakai kisbay. Jangan salah, inilah kelemahan kita. Kisbay bukan ajaran barat, ajaran Islam yang ditinggal oleh umat Islam. Yang ngajarin kisbay pertama Nabiullah Ibrahim.
Ibu bapak kalau pergi ke Mekah mau mencium Hajarul Aswad, jarak terlalu jauh atau orang terlalu padat, nggak usah disamperin, cukup dari jauh, namanya istilam. Apa itu istilam? Kisbay. Hajar Aswad di situ, kita dari sini kan kita bilang Bismillahi Allahu Akbar. Tuh, apa namanya? Kisbay lah. Suami mau berangkat ke kantor megang tas, begitu dia nengok, ibu dari mana? Tidak apa-apa. Yeah. Itu kalau megang tas. Lah kalau megang pacul. Sekalipun dia megang pacul kan laki ibu. Jangan lihat kerjanya, statusnya suami kita, betul. Sekalipun megang pacul, kisbah nyari pahala, cuman bahasa robah. Begitu dia megang pacul nengok, udah babalu, begitu. Masa megang pacul papa. Salah ngomong, papa mau kemana? Mantengin kayu lah. Kata orang perempuan kan tergantung laki, ibu ya. Tergantung laki, ibu. Pak, kalau orang bini kayak tadi taat sama suami, suami yang benar bagaimana? Kata Nabi, idza kasauta faksuha idza at'amta fatimha. Laki yang benar, kalau lu makan jangan sampai bini kelaparan, kalau lu pakai pakaian jangan sampai bini telanjang. Artinya apa? Laki yang benar sama bini sendiri jangan pelit, begitu. Tenang, gue belain lah. Kadang-kadang kan ada laki yang kurang ajar, ibu ya. Sama bini sendiri pelit banget, sama bini orang lain baik lah. Ngajar tuh lagi tuh. Emang ada laki begitu? Barisan nomor berapa? Nah, apalagi yang tukang nyawer tuh ya bu ya. Yang disawer bini siapa? Mohon maaf kalau tukang nyawer saya bilang tuh manusia goblok bin tolol. Nah, lu ngerti nggak goblok bin tolol? Minum es ditiupin, goblok bin tolol. Emang joget sama biduan, jogetnya dosa, pakai nabok pantatnya bayar. Dosa bayar, goblok. Bener. Saya waktu ceramah di Kerawang ada yang protes. Ustadz, kami warga Kerawang hobi joget, kenapa dilarang? Saya bilang siapa yang larang joget? Hadis nggak ada ngelarang joget, Quran nggak ngelarang joget. Yang dilarang yang haram. Oji Oma aja bilang kok, joget tidak dilarang. Kata Oji Oma begitu, kata Oji Oma tadi. Joget mah nggak dilarang. Oh mohon maaf, saya kan anak buahnya beliau. Saya pimpinan Fahmi Tamami di Kota Depok. Ya. Saya nih kan, saya juga hobi joget bu, nggak mau nafik. Giliran saya pengen joget nih, setel kaset di kamar, joget sama bini berdua. Iya, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tabok pantat kanan, pok. Bayar cepet dah. Kata bini akhir ya. Boleh. Nggak masalah. Apalagi Ustaz kalau mau gampang ke surga, didik anak menjadi anak soleh dan Bu, sebenarnya kita punya anak apa sih yang kita harapin? Anak kaya orang tua kaya belum tentu. Anak senang orang tua senang belum tentu. Yang pasti bapak kaya anak jadi raja itu pasti benar. Yang banyak anak senang orang tua jadi pembantu itu banyak, udah. Pagi-pagi anak kerja, mantu kerja, tinggal cucu mesapa sama nenek lagi. Ya. Senang mah belum tentu, benar bu? Makanya oleh karena itu didik anak soleh dan Ustadz bukan nggak pengen punya anak soleh dan soleh, pengen uman susah. Saya bilang bukan susah, nggak ada kemauan. Kalau kemauan pasti bisa. Contoh nih Sawangan dulu nyak kita mana yang sekolah? Nggak ada yang sekolah. Nih kita pada bener. Sekarang emaknya pada sekolah, pada sarjana, kenapa anak sekarang pada bandel? Ayo. Dulu emak kita nggak sekolah, kita pada bener. Sekarang emaknya pada sekolah, kenapa anak sekarang pada bandel? Kemauan. Satu, dulu mah perempuan di Sawangan ngajinya dikit, makainya banyak. Sekarang di Sawangan perempuan ngaji doang banyak, makainya dikit. Ya. Dulunya kita ngaji paling banyak seminggu 2 kali, yang diaji kagak macam-macam, perukunan bersifat 20. Mang apaan? Wujud artinya ada, maka mustahil. Masih gitu doang aja. Kalaupun dulu nambah perukunan, adapun rukun Islam itu 5 pekara, pakai pekara ngajinya. Tapi dipakai. Orang mau perempuan di mana-mana tiap hari ngaji, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kamis ngaji mulu tiap hari. Pulang ngaji ditanya melakinya dari mana neng? Pulang ngaji bang, dapat kagak.
Kata lakinya, kan lu ngaji mulu ngapa kagak dapat? Habis gimana mau dapat bang? Yang ngaji berdua yang ngobrol 60 gitu ya. Mana mau dapat banyakan yang ngobrol. Kata lakinya, emang lu ngobrolin apa? Kagak ada lain bang, utang seragam, utang kudungan gitu aja. Ustaz emang kagak boleh utang seragam. Yang bilang kagak boleh siapa? Boleh, yang penting ngajinya nomor 1, seragam nomor sekian, betul gak? Lagi ngaji dijawab, ditaji pakai jawab, lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, lu kurang 3.000, entar. Dulu banyak kita bener banget, saking pengen punya anak soleh dan soleh. Dulu emak kita nih bodoh tapi pinter, ngindung bocah aja pakai selawat. La ilaha illallahul malikul hakul. Masya Allah, orok la ilaha illallah gimana gede kagak bener. Kadang-kadang sifat 20. Wujud kidambaka mukhalafatu. Pantes gedenya pada bener. Kalau sekarang ada yang begitu. Lagi mana anak sekarang mau taat sama orang tua, masih orok dikejar keder mamanya. Kemana, di mana lah. Alamat udah palsu. Emak kita dulu bodoh tapi pinter, ngajarin akhlak dari orok. Dung indung hujan diudik, mendung anak siapa, kerudung mata melirik. Perawan dulu pakai kudungan ngelirik doang ke sandung, sekarang melotot kejeblos. Aduh, aduh. Kalau nyanyi ngapa nyambung ya? Mandi di kali. Orok lagi diancam. Tidak. Tidak. Di dalam. Orok lagi diancam. Masih orok udah dianyam kagak sholat kagak puasa di kuburan saya, masih orok gimana emak kita kagak benar. Duduk goyang beduk subuh, bangunkan ibu, jadilah anak yang dulu anak laki tidur di musola sampai sholat subuh, emak yang bangunin anak. Sekarang emak bangunin anak sampai budek gak bangun-bangun. Benar. Makanya didik anak menjadi anak soleh dan solehah. Bagaimana caranya? Sholat yang benar, betul. Bu, kata Nabi, ya'ti zamanun ala ummati yusalluna fala yusallun. Ntar banyak orang sholat hakikatnya gak sholat. Bang Akil udah nyampe tuh, amin. Gue udah capek kiri, gantian. Ya, banyak beliau istirahat dulu. Saya kasih dikit lagi. Ya, banyak orang sekarang sholat tapi nggak sholat. Baik, saya tanya, Bu, sebelum sholat kan wajib wudhu ya, betul? Apa sih arti wudhu? Bersuci, kebersihan. Baik, saya tanya, mandi sama wudhu bersihan mana? Mandi sama wudhu bersihan mana? Tuh kan segini doang ada 3 jawaban. Ada yang jawab mandi, ada yang jawab wudhu, banyak kan kagak jawab nyari aman. Aku jawab mandi wudhu, gue diem aja dah. Akri ya, cakep gantengan mana sih gue sama Akri ya? Tadi, Bu, bersihan mana mandi mau wudhu? Wudhu, mandi kan semuanya dicuci, pakai sabun, pakai sampo, benar? Digosok-gosok. Kalau wudhu kan cuma basuh pala, muka, tangan, kaki. Kalau mandi? Berarti bersihan mana? Mandilah susah amat ya. Berarti mandi sama wudhu bersihan man. Habis mandi boleh nggak langsung sholat? Nah kalau gitu bersihan mana? Keder kan? Nah, mohon maaf, makanya suka dikatain orang kita tuh orang Islam bego. Habis mandi bersih-bersih cuci muka lagi karena kita nggak ngerti. Apalagi yang lain lagi sholatnya lebih bego lagi. Kata orang Cina yang agama Konghucu, orang Islam mas sembahyang bego, mendingan gue Cina. Emang apa? Gue mas sebelum sembahyang gue siapin makanan, ada bakal ayam, ada apel, ada anggur, ya nggak? Mbak yang dia hoya, gitu ya. Kelar hoya perutnya lapar, dia makan bekakak ayam kenyang. Cuci mulut pakai apel enak daripada orang Islam bego. Lah emang apa? Lihat aja orang Islam sholat sendirian di kamar, nunjuk kagak ada yang ditunjuk. Nah, nengok kanan kagak ada orang.
Dia tengok kiri kagak ada juga. Akhirnya malu sendiri. Sampai bukannya ciluk, malah stres. Banyak orang Islam yang nggak paham tentang ibadah gara-gara apa? Kurang ngaji. Betul. Makanya habis maulid ngaji, Ustadz, saya ini ilmu saya dikit banget. Saya takut usia saya sampai, umur dia nyampe. Nah, kayak gimana? Dengan ilmu sedikit saya pengen pahala pol. Gampang caranya, sholat jamaah. Kenapa sholat jamaah? Ibarat beli buahan borongan. Coba beli jeruk sekeranjang dah. Yang atas kan bungas ya. Yang bawah kan ada yang busuk, ada yang kuntet, bener gak? Karena yang atas harganya 100, yang busuk ngikut 100, borongan. Coba pisahin, busuk agak laku. Kita baca Fatihah salah. Ghairil maktubi. Nah, Fatihah maktubi, tapi dia jamaah, cepet. Saya sholat, malaikat raqib nanya mati, tip yang pojok ini cepet. Lah kan maktubi, borongan. Nah. Ini gimana mau dapat cepet? Udah Fatihah salah, sholat sendirian. Surah kagak pernah ganti, apal man 2 ina sama kulhu. Johor inatuna asar sampai subuh inatuna kulhu. Sekalinya ngendep rumah mertua, ngendong mau baca kulhu kependekan, malu kali ganti kuliah keder, nggak ketemu ujung. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna wala lagi. Mertuanya lewat lah mantu gua keder no. Lagi wala ana wala antum wala ana wala antum. Mertuanya kesian kali teriak dari jauh, lakum. Begitu melihat lakum, ingat dia, oh bener lakum. Lakum dinukum waladol. Nah kan nyasar. Ya, nanti diterusin Pak Akri ya. Cukup sekian, terima kasih, kurang lebih mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madang ulur kak.